ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita semua hingga saat ini. Jantung yang masih berdetak, darah yang masih mengalir, dan nafas yang masih berhembus. Semoga hembusan nafas ini menjadi hembusan nafas tasbih dan kita semua diberikan pahala yang amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus saat ini kita sedang melaksanakan puasa Ramadan dan insyaallah tidurnya akan menjadi ibadah dan hembusan nafasnya akan menjadi tasbih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, doa adalah suatu hal yang akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa adalah suatu rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan apa yang kita minta. Allah mengabulkan apa yang setiap kita hajatkan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satu doa yang ditolak oleh Allah, karena Allah telah berjanji. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, berdoalah kalian maka akan aku kabulkan. Maka setiap doa pun pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang menurut Allah terbaik, bukan yang menurut kita terbaik. Dalam video ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasun da'awatin, ada 3 golongan doa mustajabatun yang akan dikabulkan, tidak akan pernah ditolak. Yang pertama, da'watus shaimi, doanya orang yang sedang berpuasa. Hari ini kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sahabat. Maka perbanyaklah berdoa meminta kepada Allah. Gunakan kesempatan ini untuk mendobrak sesuatu yang mustahil, untuk mendobrak sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Allah itu Maha Jaiz, Maha Wenang. Allah bisa mengadakan sesuatu yang mungkin dan Allah bisa mengadakan sesuatu yang tidak mungkin. Bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat diberkahkan. Maka di bulan Ramadan tidak akan ada satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, dakwahnya atau doanya orang-orang yang musafir, orang yang sedang berada dalam perjalanan.
Misalnya kita mendapatkan kesulitan sedang ada dalam perjalanan, maka tundukkan kepala, pejamkan mata, meminta di dalam hati kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan apa yang kita hajatkan. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang terdolimi mustajab. Doa orang yang dizalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, takutlah kalian dengan doa orang-orang yang dizalim, sekalipun kafir, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak doa apa? Di bulan Ramadan ini kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan keimanan. Akhir zaman ini sudah banyak banget fitnah akhir zaman. Kita harus meminta kepada Allah agar dikuatkan iman, dikuatkan akidah. Kemudian jika kita masih dalam rangka kesulitan ekonomi, mintalah kepada Allah. Gunakan salat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Gunakan salat duha, walaupun hanya 2 rakaat. Dan ucapkan doa ini di sujud terakhir. Kenapa harus menggunakan sujud terakhir? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah keadaan hamba sedang bersujud. Maka ucapkanlah doa pendek ini sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah ketika sujud terakhir. Entah itu salat hajat, entah itu salat duha, entah itu salat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat, ucapkanlah doa ini di dalam sujud terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Yang akan menjadi peluang untuk kita saat ini. Yang pertama, gunakan sholat tahajud atau sholat duha, karena sholat tahajud dan sholat duha adalah jaminan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, gunakan sujud terakhir pada sholat sunnah, karena sujud terakhir pada sholat sunnah itu akan menjadi jaminan ijabah. Dan yang ketiga, gunakan doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis ketika kita sujud terakhir, dan ucapkanlah di dalam hati apapun segala hajat yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan ijabahnya. Allah akan menjawab semua pertanyaan kita. Allah akan mengabulkan setiap hajat kita. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 golongan doa orang-orang yang tidak akan ditolak, yaitu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah fasilitas untuk kita berdoa kepada Allah. Yang pertama salat sunnah, entah itu tahajud, duha ataupun hajat. Kemudian sujud terakhir, dan kemudian doa peluru, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Semoga video ini mengandung hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.